Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka pada siang hari ini. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada beliau Pak Iqbal yang telah mempercayai saya untuk hadir hari ini. Ya, alhamdulillah sekali, dan saya secara pribadi sangat berbahagia, sangat gembira karena bisa bertatap muka dengan adik-adik semua yang tadi sepintas diberitahu hampir dari seluruh Indonesia, dan itu merupakan bagi saya kebahagiaan. Karena apa? Saya bisa menginformasikan tentang daerah saya. Saya menyebut daerah saya karena disinilah lahir tumpah darah saya. Saya tadi sudah disebutkan nama Saiful Arifin. Saya lahir di sini, tapi di sininya bukan Samarinda. Saya lahirnya di Lokulu. Di Lokulu itu masuk Kabupaten Kutai Kertanegara. Dan Lokulu itu adalah kota pertama di Kalimantan Timur. Makanya namanya disebut, kalau saudara ke arah Tenggarong itu ada Luak, ada Sepaku 1, Sepaku 2, Sepaku 3, Sepaku 4. Nah, yang dijadikan titik 0 itu Sepaku 4. Itu kalau tidak salah namanya sekarang Bumi Bumi Raya, Bumi Bukit Raya rasanya namanya. Ya, itu namanya diganti. Kalau Sepaku 3 itu jadi Tengin Raya. Jadi itu diganti. Tapi kalau kami di sini tahunya Sepaku 1, 2, 3, 4. Tapi dia tidak tersusun. Kalau kita dari sini sampai ke arah Balikpapan, Samboja, itu kita ketemunya Sepaku 3 dulu, baru Sepaku 2, baru Sepaku 1, baru Sepaku 4. Di 4 itulah titik nolnya. Ya sayang kita nggak punya untuk bisa nayang, padahal saya punya begitu. Tapi gerah ke sana, Pak. Dan biayanya ya, karena kita harus melewati tol. Ya, tapi kalau dijalani hanya kurang lebih ya 1 jam setengah, hampir 2 jam memang baru sampai ke daerah itu. Saya beberapa waktu yang lalu bolak-balik ke sana karena saya diikutkan ada penelitian dari BRIN. Nah, terpaksa saya ngurusi teman-teman dari BRIN itu selama 18 hari di sana, bolak-balik. Kemudian berkaitan dengan situasi produksi yang ada di daerah ini, memang ada dua. Ada yang industri besar. Industri besar itu mengacu kepada bahan tambang, ya, sarong, ya, sarong tajong, itu sarung Samarinda. Itu ada tempat menenunnya di Samarinda seberang juga ke sana. Sudah ya. Itu ciri dari daerah ini, itu sarung Samarinda. Kemudian kalau industri-industri kecil ya kebanyakan berkaitan dengan tradisi budaya, seperti kalau yang sudah ketemu dengan tradisinya Dayak, nah itu bisa melihat semua aksesorisnya dari dan sebagainya, itu bagian dari industri kecilnya. Dan itu bukan berarti kecil lalu mereka duduk sore-sore santai. Itu kadang-kadang di dalam lemarinya tuh emasnya berkilo-kilo gitu. Iya. Jadi memang kehidupannya seperti itu. Makanya banyak pemerintah waktu ada bansos dulu, banyak yang diberi, terutama itu yang marah itu yang di daerah Bontang, Pak. Yang Bontang Kuala. Itu kan kalau kita melihat rumahnya aja ya udah bolong-bolong, dikasih itu marah dia, kami ini nggak miskin kan ya. Ya karena memang ya kehidupannya memang seperti itu. Muri itu dengan pasukannya datang ke sini, dia mau masuk ke pedalaman. Dia maksudnya mau jadi raja kecil di suku Dayak, mengikut John, ada John orang Inggris yang menjadi raja kecil di suku Dayak di Malaysia, di Sarawak itu. Nah, dia mau ngikut temannya seperti itu, masuklah ke sini. Tetapi sampai di sini oleh Sultan Kutai itu dilarang masuk. Dia alasan berdagang.
Nah, kalau berdagang, kata Sultan Kutai, sudahlah di Samarinda saja. Maka buatlah dia di situ pasanggrahan, ya, di Samarinda. Buat dia di situ. Sebenarnya otaknya itu dia mau masuk ke pedalaman, tapi oleh kesultanan tidak dibolehkan. Nah, akhirnya lambat laun, ya penasaran juga dia, memaksa diri mau lewat. Nah, ke pedalaman itu harus lewat Keraton Tenggarong, itu kan di pinggir sungai itu. Nah, pada saat mau lewat, ya Sultan marah, akhirnya mengerahkan seluruh rakyat. Karena kerajaan Kutai Kartanagara ini kecenderungan tidak punya prajurit. Mereka sistemnya hamka merata. Jadi semua rakyat itu kalau kerajaannya terganggu, itu turun semua. Nah, akhirnya sepanjang pantai itu mereka menembaki si Muri tadi dengan meriam. Ya, meriamnya tuh macam-macam. Ada yang meriam memang dari besi, itu kan, tapi itu terbatas. Nah, rakyat jelata ini menembaknya tuh pakai meriam bambu. Kan tahu kan, ada letupan bambu itu, kayaknya di daerah lain juga ada. Itu menembak dari pinggir sungai. Akhirnya Murai ini tidak sanggup, larilah ke muara. Nah, masyarakat ini karena tidak terdidik, itu nggak terlalu jalan. Akhirnya ngambil perahu masing-masing, ambil sampan masing-masing. Wah, dikejarnya tuh kapal si Murai. Kapal Murai ini sampai di di muara, daerah sungai, daerah sekarang Sanga-Sanga. Ada tuh daerah Sanga-Sanga. Sampai di muara itu kabut. Nah, masyarakat ini masih ngejar. Tiba-tiba dilihatnya, ada kapal. Diserangnya lagi. Nggak taunya itu bukan kapalnya si Murai. Kapal Murai itu sudah tenggelam ternyata di muara itu. Yang ditembakinya, ya, yang diserangnya itu ternyata kapalnya orang Belgia. Nah, orang Belgia pedagang ini bingung. Mendadak subuh-subuh diserang. Nah, merasa diserang, mereka lari yang terdekat karena di situ tidak jauh dari Selat Makassar kan. Akhirnya sampai ke Makassar, sampai di Sulawesi kita tahu di situ sudah ada Belanda, ya, ada Belanda di situ. Lapor dia dengan Belanda bahwa tuh di Borneo mereka diserang. Jadi kata Belanda, berarti di Borneo itu menyebut Kalimantan ada manusianya. Dipikir itu kan hutan saja. Nah, akhirnya itu awalnya Belanda datang ke daerah Kutai.